Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Korprodi maupun operator prodi yang sudah berkesempatan melihat video ini. Pada video ini akan dijelaskan pembuatan mata kuliah di LMS Unsika. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke alamat LMS Unsikanya dengan alamat ini. Nah, sehingga nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, di sini ada data username, kemudian password. Silahkan dimasukkan username dan passwordnya. Nah, kemudian nanti login. Nah, di sini saya masuk sebagai akun Korprodi atau operator prodi. Nah, setelah login nanti akan muncul tampilan dashboard kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pembuatan mata kuliah, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian setting yang ada di sini. Nah, nanti bagian bawahnya, di sini ada menu administrasi situs. Nah, silahkan dipilih menu tersebut, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kursus, kemudian kelola kursus dan kategori. Nah, untuk pembuatan mata kuliah, dipilih menu kelola kursus dan kategori yang ini. Nah, setelah memilih menu tersebut, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti ada data-data yang sudah diinput. Nah, di sini ada fakultas teknik, fakultas ilmu komputer, dan seterusnya. Nah, pada fakultas teknik ini nanti ada tanda plus. Tanda plus ini berarti ada subkategori di bawah fakultas teknik. Sedangkan kalau di fakultas hukum, nah ini tidak ada tanda plusnya, berarti belum ada subkategori di bawahnya. Nah, kalau kita mau membuat mata kuliah di fakultas teknik, maka nanti kita tinggal klik tanda plusnya dulu. Nah, di sini sudah dimasukkan data-data prodi di bawah fakultas teknik. Nah, setelah itu nanti kalau kita lihat pada setiap prodi juga nanti ada tanda plus. Nah, kemudian nanti untuk melihat subkategori di bawah prodi, di sini akan muncul semesternya. Nah, maka nanti kalau misalnya kita mau membuat mata kuliah di prodi teknik lingkungan semester 1, silahkan diklik semester 1-nya. Nah, kemudian nanti akan muncul di bagian kanannya tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan data mata kuliah yang ada di teknik lingkungan semester 1. Nah, kalau kita mau membuat mata kuliah baru, nah di sini ada menu buat kursus baru. Nah, silakan dipilih menu buat kursus barunya, kemudian nanti akan muncul form isian seperti ini. Nah, untuk membuat mata kuliah, Bapak Ibu cukup mengisi nama lengkap kursus. Nah, misalnya untuk nama lengkap kursusnya mata kuliah tes. Kemudian nama singkat kursusnya, nah ini bisa diisi dengan kode mata kuliahnya, misalnya TL 123. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan kategori kursus. Kategori kursus ini memberikan keterangan bahwa mata kuliah tersebut ada di Fakultas Teknik, Teknik Lingkungan di semester 1. Ini tidak usah kita ubah. Kemudian keterlihatan kursus ini sudah kita pilih tampilkan. Nah, ini juga nanti ada settingan untuk mengatur mata kuliah ini bisa diakses dari kapan sampai kapan. Nah, kalau kita mau men-setting mata kuliah ini diatur dari awal semester sampai akhir semester, nanti disesuaikan tanggalnya. Nah, ini nomor ID kursusnya boleh dikosongkan, kemudian deskripsi atau ringkasan kursusnya, nanti bisa diisi dengan deskripsi mata kuliahnya. Nah, kemudian nanti di sini gambar kursus juga boleh dikosongkan atau tidak di-upload. Kemudian di sini ada format kursus. Nah, format kursus nanti ada beberapa menu. Silahkan pilih format topik. Kemudian jumlah bagian. Nanti bagiannya bisa dipilih 16. Karena dalam satu semester ada 16 pertemuan. Jadi nanti tinggal dipilih 16 pertemuan. Nah, di sini ada bagian yang disembunyikan. Nah, tinggal dipilih bagian tersembunyi ditampilkan dalam bentuk terlipat. Nah, selanjutnya di sini ada tata letak kursus. Nah, tata letak kursusnya yang dipilih
tampilkan semua bagian pada satu halaman. Nah, ini ada menu tampilan. Nah, menu tampilannya kurang lebih tidak ada yang perlu diubah. Nah, berkas dan unggahan ini ukuran unggah maksimum. Jadi kalau kita mau mengunggah, maka filenya itu maksimal kita bisa atur ukuran maksimal saja 64 MB gitu ya. Atau kita pilih yang ini. Nah, berikutnya di sini ada pelacakan penyelesaian ya. Kita tidak usah ubah juga, tinggal lanjutkan ke bagian bawahnya grup. Ini juga tidak perlu kita ubah. Nah, ini juga sama ya, tidak perlu kita isi. Nah, di sini nanti sudah langsung klik simpan dan kembali. Nah, maka nanti akan muncul mata kuliah yang tadi kita buat, mata kuliah tes. Nah, setelah pembuatan mata kuliah ini, tugas berikutnya adalah memasukkan dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Nah, untuk memasukkan dosen pengampunya, Bapak Ibu tinggal klik mata kuliah yang tadi dibuat. Nah, setelah itu nanti dilihat di bagian bawahnya. Nah, di sini ada mata kuliah tes, kemudian ada menu-menu yang ada di bawahnya. Nah, untuk memasukkan dosen pengampunya, kita pilih pengguna terdaftar. Nah, nanti di sini setelah masuk ke pengguna terdaftar, daftarkan pengguna yang ada di bagian kanan ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal mencari dosen yang menjadi pengampu mata kuliah tersebut. Contoh misalnya dicari namanya, nah, tinggal diklik. Nah, kemudian nanti kita coba definisikan peranannya yaitu sebagai pengajar. Nah, setelah itu ya nanti tinggal daftarkan pengguna. Nah, maka akan muncul ya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dari satu mata kuliah tersebut ada 2 dosen pengampu, maka nanti dengan cara yang sama seperti tadi tinggal dipilih. Nama dosen yang lainnya, kemudian diklik. Nah, kita atur peranannya sebagai pengajar, daftarkan pengguna. Nah, maka nanti sudah ada dosen pengampu untuk mata kuliah yang tadi dibuat. Nah, berikutnya nanti tinggal kembali lagi ke pengaturan mata kuliah yang sebelumnya. Kita bisa klik yang bagian sini, atau nanti bisa juga kita masuk ke setting, kemudian ke administrasi situs kembali. Nah, nanti di sana kita pilih kembali kelola kursus dan kategori. Nah, kalau untuk prodi teknik kimia, di sini belum ada tanda plusnya, berarti belum ada subkategori di bawahnya. Maka untuk membuat subkategori, Bapak Ibu bisa pilih menu setting ini. Nah, kemudian nanti buat subkategori baru. Jadi nanti ada kategori induknya di Fakultas Teknik, Teknik Kimia, kemudian nanti nama kategorinya misalnya kita membuat data semesternya ya, semester 1. Kemudian nanti nomor ID kategorinya bisa dimasukkan kode TK SMT 1. Nah, hanya itu saja yang perlu diisi, kemudian nanti buat kategori. Nah, maka nanti di bawah teknik kimia akan muncul semester 1. Nanti untuk membuat semester 2, semester 3, dan seterusnya dengan cara seperti tadi. Nah, kita pun juga bisa menghapus mata kuliah yang tadi sudah dibuat. Contoh seperti tadi di teknik lingkungan, semester 1. Nah, di sini tadi ada mata kuliah tes. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, ini bisa diedit. Tinggal klik menu edit ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan data yang kelirunya. Kemudian nanti simpan dan kembali. Nah, ataupun nanti kalau misalnya kita mau menghapusnya, kita tinggal pilih icon menu ini, yaitu hapus.
Nanti tinggal kita hapus. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Nah, demikian penjelasan cara pembuatan mata kuliah di LMS Moodle Unsika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.